Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gelas Kosong. Sebelum menonton, kosongkan dulu gelasmu. Mari belajar lebih banyak. Terima kasih Mas Dani pertanyaannya. Memang betul bahwasanya ketika kita menuliskan peran ini jangan sampai yang kita tulis itu nggak ada kaitannya sama permasalahan di sekitar. Karena di LPDP sendiri kalau nggak salah itu ada Mars atau Mars ya yang berbunyi profesional mengabdi melayani. Jadi LPDP itu membentuk kita untuk menjadi seorang profesional, tapi seorang profesional yang melayani kehidupan masyarakat, mengabdi di kehidupan masyarakat atau profesional yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lingkungan sekitar kita, kayak gitu. Bukan menjadi seorang profesional yang terasing dari dunia di sekitarnya. Itulah yang ingin dibentuk oleh LPDP. Karena itu merupakan keinginan LPDP, maka di peran ini teman-teman juga harus bisa menyampaikan bahwasanya peran teman-teman itu berguna bagi masyarakat sekitar, bukan berguna untuk perut teman-teman sendiri, kayak gitu. Misalkan tadi saya menjelaskan menjadi dosen itu membuat saya semakin mudah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangunan cagar budaya di Gresik karena dengan menjadi dosen satu koneksi saya semakin luas, dua ilmu pengetahuan saya juga pasti semakin baik untuk merawat bangunan-bangunan bersejarah dan seterusnya kayak gitu. Jadi intinya adalah apa yang teman-teman lakukan, peran teman-teman yang ingin apa ya, peran yang ingin diambil oleh teman-teman ke depannya itu harus mampu untuk menjawab permasalahan di sekitar teman-teman. Contoh yang lain, museum atau membuat perpustakaan juga mungkin sama seperti itu. Harus ada kaitannya dengan permasalahan atau dapat menyelesaikan persoalan-persoalan di sekitar kita. Kayak gitu. Dah, saya sepakat dah. Oke, uh, jadi mau nanggapin nih dan mungkin teman-teman juga apa mikir nih kalau misalnya saya nanti jadi profesional yang kerjanya bukan dosen gitu ya, Nda ya. Ya Mm-mm. Mas ya. Jadi mungkin itu bisa diceritain dengan menyesuaikan lah ya Mas ya. Intinya kita tuh nggak boleh cuma cerita uh, tentang diri kita sendiri gitu. Karena mungkin orang bijak juga bilang kayak gini tuh. Kita tuh dilahirkan bukan hanya untuk diri kita sendiri gitu lah ya Mas ya. Ya, Tapi juga bermanfaat untuk lingkungan kita di sekitar kita. Nah, menariknya nih, uh, kebetulan saya juga nulis esai itu tentang jadi dosen gitu loh, Mas. Nah, mungkin teman-teman itu bisa ceritain dengan landasan Tridharma perguruan tinggi. Mungkin selain tentang pendidikan, teman-teman juga bisa cerita tentang penelitian dan apa pengabdian. Nah, itu sebenarnya sudah menjawab bahwasanya kita tidak sedang bercerita tentang gimana sih memperkaya diri saya sendiri gitu. Mungkin gitu ya Mas ya, uh, iya, meluas gitu, dengan Tridharma perguruan tinggi tadi betul gitu. lah. Dan sepengetahuan saya yang mendeskripsikan dirinya yang jadi dosen itu banyak sekali. Dan Ya, kemarin saya sempat ikut PK kan, ternyata ketika teman-teman ingin berkontribusi di bidang lain, misalkan di bidang wirausaha, itu sangat didukung penuh oleh LPDP. Karena LPDP juga ingin membentuk seseorang yang tidak hanya bisa bekerja pada sebuah institusi tertentu, tapi juga membentuk orang yang malah bisa membuka lapangan kerja, yaitu menjadi apa? oh, Menjadi entrepreneur, misalkan. Kayak gitu. Jadi, bahkan ada jalur khususnya kalau nggak salah, kalau entrepreneur ya. iya Jadi, ada. ada ya. Nah, kalau misalkan teman-teman punya peran yang lain selain dosen, sebenarnya menurut saya malah bagus karena itu jarang disampaikan oleh teman-teman. Hampir memang, hampir ketika saya baca essay teman-teman dosen, 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 dan dulu memang saya ditanya betul-betul ya di peran saya itu sebagai dosen. Kenapa harus dosen? Kalau nggak dosen, apakah nggak bisa untuk melestarikan bangunan cagar budaya kayak gitu? Jadi Iya, dicerca karena banyak yang
mengambil peran sebagai dosen kayak gitu katanya. Dulu saya Iya seperti benar. itu di wawancara. Ya persis sama dengan saya kayak gitu juga Mas. Persis ya. Dicerca. Kenapa Betul. kalau misalnya nggak jadi dosen nggak mengabdi ya gitu. Nah, Ditanya kayak gitu saya. Ya benar-benar. Ya artinya ya benar. ngomongin tentang masyarakat luas, pengabdian itu bukan tentang dosen aja ya Mas ya. Ya, Artinya betul. ini masih sangat terbuka nih untuk teman-teman yang mungkin mau kerja di kementerian atau perusahaan bahkan gitu Mas ya. Mm-mm. Uh, Betul sekali. Artinya sesuai aja dengan uh, background, kemudian tujuan kita dan ya narasiin nggak cuma tentang diri kita sendiri. Oke, mungkin Betul. Mas Ferdi bisa ini Mas, poin-poinnya kan udah selesai nih Mas. Apa namanya tuh tips dan trik yang harus kita, yang Mas Ferdi apa ya, saranin lah gitu untuk teman-teman itu seperti apa Mas kira-kira sebelum nulis esai dan sampai akhir esai itu Mas. Oke, ini Oh ya saran besar ya. Cuma oke, ya saya Mas. nangkap. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan satu hal, lupa, kelupaan. Ada aspek krusial yang perlu saya menjelaskan, penutup. Nah, ini tuh menjadi aspek yang sangat penting teman-teman karena di sini nanti pihak LPDP akan menilai apakah teman-teman itu layak diberikan beasiswa atau enggak. Nah, penutup itu penutup yang seperti apa sih? Saya nggak tahu jujur. Tapi yang jelas penutup saya itu saya arahkan bahwasanya pendidikan yang saya peroleh itu apa ya akan dapat menyelesaikan sederet persoalan-persoalan kesejarahan di Indonesia secara umum dan di Gresik secara khusus. Oleh sebab itu, pemberian beasiswa LPDP kepada saya itu sangat penting sekali bagi saya untuk meningkatkan ilmu, untuk menyelesaikan persoalan dan seterusnya kayak gitu. Dan saya juga mengutip kata-katanya Bung Hatta. Bung Hatta itu bilang bahwasanya kaum intelijensia itu memiliki tanggung jawab moral terhadap pengembangan masyarakat. Apakah ia itu ada duduk di masyarakat atau tidak, dia tidak akan lepas dari tanggung jawab itu. Nah, itu saya kutip. Saya menyatakan bahwasanya oleh sebab itu saya berharap diberikan beasiswa LPDP sebagai sebuah langkah saya untuk menjadi seorang intelijensia yang siap mengabdi kepada Indonesia. Kayak gitu. Artinya Ya, di penutup ini itu sangat krusial. Jangan sampai penutup itu cuma bilang itulah yang ingin saya lakukan selama 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kayak gitu. Jadi pastikan di penutup ini itu kalian dapat meyakinkan LPDP untuk memberikan beasiswa kepada kalian. Formatnya bebas, macam-macam. Kalau saya memilih seperti itu. Itu nah. siap Mas. Sama itu, oke, saya punya pertanyaannya, saya lupa ya. Gambaran besar untuk menulis esai. Jujur, dalam tahap seleksi LPDP, esai ini merupakan sesuatu yang menurut saya paling tricky dan paling butuh waktu ya, Nda. Kadang ada beberapa teman-teman itu yang berpikir gini, halah ditulis dulu, disesuaikan dulu, nanti gampang urusan wawancara. Oh, jangan gitu. LPDP itu melihat konsistensi kita. Nah, makanya saya Iya, memikirkan esai ini tuh lama, teman-teman. Kalau nggak salah, seleksi LPDP untuk bagian berkas itu sekitar berapa ya? Sekitar 40 hari kalau nggak salah. Dan saya sebelum seleksi dibuka sudah mikir, isanya bagaimana? Setelah saya mikir itu, saya baru bisa mengirim esai itu Hamin 1 kalau nggak salah. Berarti berapa hari itu ya? 40 harian lebih untuk mengirimkan esai. Jadi tips yang pertama bagi saya adalah memikirkan esai yang baik itu bagaimana. Setelah teman-teman memikirkan esai yang baik bagaimana, sudah submit nih. Terus teman-teman jangan nunggu tes apa? Mohon maaf, jangan menunggu pengumuman hasil seleksi administrasi. Teman-teman langsung belajar. Bagi yang nggak punya LOA, langsung belajar TPA atau kalau di LPDP disebut dengan tes bakat skolastik. Kalau yang sudah punya LOA, langsung belajar wawancara. Jadi jangan nunggu pengumuman dulu, langsung ya, belajar kayak gitu.
langsung belajar, Setuju. langsung belajar. Kalau misalkan nanti sudah tes seleksi bakat skolastik belum pengumuman langsung belajar wawancara, nggak apa-apa. Menurut saya nggak ada yang sia-sia kok dalam belajar itu, meskipun hasilnya mohon maaf nanti nggak sesuai, jadi nggak apa-apa, nggak ada yang sia-sia ketika belajar itu, Iya, belajar aja. benar itu. Kalau Ini pas sekali ya Mas ya, berarti LPDP bukanya itu rata-rata di bulan Februari atau Januari akhir ya Mas ya. hmm, Kemudian di bulan Juni juga. Pokoknya dalam awal tahun atau tengah tahun gitu untuk batch 2-nya ya Mas ya. Nah, artinya iya, dari sekarang itu teman-teman juga sebenarnya sudah sangat-sangat disarankan untuk mempelajari panduan, kemudian mempelajari uh, teknis-teknis esai, barulah nanti substansinya seperti yang sedang kita bahas gitu. Gimana iya, menulis kemudian menarasikan gitu. Memang sih kalau saya sangat setuju dengan Mas Ferdi, menulis esai ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh ya Mas ya. Karena iya, uh, ini merupakan gagasan yang sedang kita bawa untuk sebagai pelamar di LPDP gitu. Nah, untuk yang iya, dan kita juga akan diminta pertanggungjawaban di saat sesi wawancara dan pasca studi, bahkan sebenarnya itu secara moral lagi ya hmm, Mas ya kalau pasca studi. betul, Nah, kalau misalnya kita secara pribadi nih mau menerima orang yang sedang melamar ke kita tapi tidak punya tujuan konkret, tidak tahu arah gitu. Kan kita juga mikir banyak kali kan Mas ya. iya, Kenapa kita harus menerima dia gitu, sedangkan dia tidak punya gagasan arah untuk bergerak ya Mas ya. betul. Makanya teman-teman ketika mau daftar LPDP ini harus punya gagasan jelas, apa yang mau dibawa, apa yang mau diselesaikan, kayak gitu. Karena LPDP Hmm, itu bukan beasiswa sembarangan menurut saya. Menurut saya ketika teman-teman sudah mendaftar LPDP saja itu sudah mempunyai nyali yang bagus daripada teman-teman yang nggak mendaftar sama sekali. Dan saya memang meyakini bahwasanya orang-orang yang terpilih menjadi bagian LPDP itu orang-orang yang punya gagasan ya. Orang-orang yang mau berkontribusi bagi Indonesia ke depan. Jadi ini betul garis bawahnya adalah jangan hanya menulis esai halah sekedar untuk lulus LPDP. Nanti setelah lulus, waduh, masa bodoh amat lah mau ngapain. Oh, jangan. Kalau bisa iya iya apa yang teman-teman tulis itu berdasarkan keresahan, kemauan teman-teman untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena meskipun nggak ada aspek pidana atau denda atau apa, tapi itu menjadi tanggung jawab moral kita kalau misalkan kita tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi komitmen kita di awal. Ya, gitu. Dan kalau misalkan nanti teman-teman mau lanjut S3 dan butuh beasiswa LPDP, mungkin itu akan diperhatikan. Tapi saya nggak tahu. Mungkin kita nggak usah bahas S3 lah. Saya belum sampai sana soalnya. siap siap Mas. Menarik nih memang Tuh, esai ini. Eh, ini bukannya mungkin di bulan Februari kayaknya Mas ya. Februari ya biasanya. Februari ya. Biasanya Hmm. Februari memang. Artinya, Biasanya ya, Februari. artinya teman-teman kalau misalnya mau daftar di batch 1 nanti di 2024, sekarang masih punya waktu, cuman punya waktu 60 hari lah kurang lebih. Hmm. Karena bulan Boleh. November udah mau habis, November, Desember, kemudian Januari, itu Hmm. udah menurut saya dari sekarang sih memang ya Mas ya, Iya. dipikirin ya. Dari sekarang kalau bisa memang dirumuskan apa yang ingin disampaikan kepada LPDP. Dari sekarang esai Oke, lah. Kalau minimal kerangkanya dulu lah. Ini kan misalnya gini kan kerangka. Saya itu terbiasa seperti ini Mas kalau membuat tulisan atau apa. Jadi nggak terbiasa buat PowerPoint atau menulis langsung nggak terbiasa. Saya bikin iya, gini dulu. Kalau ada ide sambil tidur tampil ditulis dikit-dikit kayak gini kayak gitu. Jadi iya, nggak harus langsung buat sistematis nggak usah. iya. Sistematikanya dulu aja. Ya, saya masih ingat nih Mas Ferdi dulu sempat diskusi ya Mas ya sebelum Mas Ferdi daftar ya. Iya, Itu nah itu di juga penting. hari, ya, di hari-hari apa namanya? Hari udah dekat gitu. Mas Ferdi itu belum selesai satu syarat kalau nggak salah itu Hmm. TOEFL ya Mas ya. Nah, Ya, itu saya ikut khawatir ini terkejar atau enggak gitu loh.
Nah, itu sebenarnya kalau orang bijak itu bukan dari kesalahannya sendiri ya dia belajar, tapi juga dari Ah, kesalahan orang lain gitu loh, Mas. ah, Ini juga mungkin jadi poin ya bagi teman-teman hmm, sekalian dalam kita menyiapkan esai juga banyak persyaratan loh yang sebenarnya sedang kita siapkan gitu. Nah, iya, kalau misalnya yang itu cuma menyangkut diri kita sendiri, nah itu kan kontrol penuhnya di diri kita sendiri termasuk di hmm, esai gitu. Nah, iya, kita juga bisa langsung garap gitu ya Mas ya. Nah, berbeda hmm, dengan tes TOEFL yang mungkin itu kita harus nunggu keputusan si A, si B, kemudian ada iya, rentang waktu yang harus kita tunggu gitu ya Mas ya. hmm, Gitu siap, sih. Kemudian juga saya menangkap bahwasanya Mas Ferdi ini dari tadi sudah sangat-sangat banyak yang membaca esai. Nah, teman-teman juga bisa mungkin melakukan langkah-langkah yang sama dengan Mas Ferdi. Baca esai dari berbagai latar belakang teman-teman yang udah lulus, bahkan mungkin dari teman-teman yang sedang berjuang gitu untuk mendaftar iya, LPDP di saat yang sama dengan teman-teman gitu. Dan sharing juga, saya sebenarnya juga kalau nulis esai itu Mas punya panduan kayak teman-teman yang udah lulus gitu. Nah, kalau hmm. udah lulus berarti kan LPDP bisa nerima, at least itu juga menjadi pedoman lah gitu Mas ya. Standarnya seperti apa sih esai di LPDP gitu. Gitu. Betul sekali, Mas. Nah, salah satu hal yang membuat saya lulus kan karena saya membaca esai Mas Dani ini kan dulu. Untuk info aja teman-teman, ini Mas Dani lulus lebih dulu, kemudian saya membaca esai beliau ya. Kemudian dari situ saya menyimpulkan, oh ternyata struktur esai LPDP seperti ini, seperti itu. Nah, selain kita membaca esai, yang paling penting kita harus mendiskusikan apa yang kita tulis di esai itu kepada orang lain. Dulu saya juga sampai diskusi sama Mas Dani ya. Apa sih Mas, ini kekurangannya masih gamblang nggak? Jelas nggak apa yang ingin saya sampaikan kepada LPDP kayak gitu. Nah, dari situ kemudian ada koreksi dari teman-teman dan akhirnya membuat esai kita menjadi lebih baik. Soalnya teman-teman kadang-kala kita itu nggak sadar bahwa tulisan kita itu bulat. Tapi karena Iya, kita sendiri yang nulis itu seolah-olah bagus banget gitu. Tapi kalau orang lain baca kacau nih tulisan bingung gitu. Nah, makanya itulah pentingnya teman. Betul kata Mas Tani tadi, teman itu adalah satu, teman seperjuangan. Bisa tukar esai, saling koreksi. Dua adalah teman yang sudah lolos terlebih dahulu. Nah, misalkan saya dulu itu sempat berdiskusi, konsultasi ke Mas Dani terkait dengan menulis esai itu yang bagus gimana, kayak gitu. Dan kalau bisa memang berbagai sumber, karena pengalaman orang iya, beda-beda. Bisa saja iya, pengalaman Mas Dani itu begini, tapi pengalaman orang lain ternyata ada hal yang menarik lagi yang itu tidak dialami Mas Dani. Jadi semakin banyak sumber, semakin bagus kayak iya, gitu sih. setuju. Saya sepakat. Iya, mungkin pembahasan esai kita sampai di sini dulu, Mas. Kayaknya udah semua deh. Atau seperti ada pesan-pesan nggak, Mas, tentang persiapan esai ini, Mas? Sebenarnya pesan secara khusus nggak ada, tapi Ya, yang jelas teman-teman harus serius mempersiapkan esai karena esai itu bagian penting dari LPDP. Idenya itu nggak harus teman-teman merenung di kamar apa ini idenya. Ide itu bisa timbul ketika kita satu membaca, dua berinteraksi dengan masyarakat sekitar, tiga apa gitu, main-main atau apa. Jujur ide hmm, saya untuk mengangkat permasalahan bangunan cagar budaya ya bukan karena saya merenung gitu, enggak. Karena saya sempat jalan-jalan ke Kota Tuang Gresik saja, kok nggak terawat gini ya? Nah, makanya iya, dari iya, situ iya. saya tulis. Jadi apa ya banyak banyak hal ya yang bisa memunculkan ide kita. Mungkin itu saja, Mas. Terima kasih. Iya, siap, Se- siap. Semuanya sudah sampaikan di awal ya. Oke. Ya, baik. Artinya coba saya simpulkan gitu. Termasuk poin yang menarik barusan yang disampaikan Mas Ferdi itu, gimana sih cara kita mencari ide gitu. Nah, itu bisa dari berbagai cara ya salah satunya. Mungkin bahkan secara tidak langsung Mas Ferdi itu cuma jalan-jalan gitu. Mungkin Ya, juga yang paling penting banyak membaca, banyak bertanya, banyak diskusi juga ya Mas ya. ya Kemudian betul sekali. eh, dari berbagai yang telah kami sampaikan dan kami bahas dari pemaparan Mas Ferdi itu
sebenarnya kita sedang bisa dikatakan kalau menulis esai itu kita sedang menceritakan kita di masa lalu, kemudian saat ini, dan bagaimana gambaran yang akan kita tempuh ke depannya. Ya Mas ya? Ya, ya betul sekali. Masa lalu, kini, dan ke depannya. Nah itu dinarasikan sebaik mungkin. Nah, cuma cerita tentang diri kita sendiri, tapi juga masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Itu sih Mas. Mungkin teman-teman demikian pembahasan esai di episode kali ini, chapter kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan nanti. Dan kalau misalnya ada saran untuk kita bincang apa lagi nih tentang beasiswa LPDP, silahkan juga dikasih saran. Kami sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kali ini. Kami dari Gelas Kosong. Tetap kosongkan gelasmu, karena kita tahu masih banyak hal yang belum kita tahu.